Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya saja. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan kepada siapapun, baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Dan yang ketiga yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dengan apa yang ia punya di hadapan orang lain. Berkaitan dengan ibadah puasa, puasa sesungguhnya adalah pengalaman membangun solidaritas dan rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kurang mampu. Puasa yang kita lakukan harusnya menumbuhkan rasa kemanusiaan kita, rasa solidaritas dan tenggang rasa kepada mereka yang kesulitan. Ibadah puasa yang tidak melahirkan atau menumbuhkan sifat-sifat tersebut bisa jadi puasanya hanya melakukan kewajiban, namun tidak membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kemanusiaan kita. Puasa dan ibadah yang tidak membawa manfaat secara sosial ini bisa jadi kurang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin sholat sunnah tahajud. Bertahun-tahun ia konsisten dalam melaksanakan sholat tahajud. Tidak satu malam pun ia lewatkan tanpa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Pada satu kesempatan ketika ia ingin mengambil wudhu, ia dikagetkan dengan kehadiran sebuah makhluk yang sedang duduk di tepi kolamnya. Kemudian ia menegurnya dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah dirimu?" Kemudian makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim pun terkejut sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat. Kemudian dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Kemudian malaikat pun menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba-hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu membawa buku yang tebal, Abu bin Hashim pun bertanya, "Wahai malaikat, buku apa yang kamu bawa itu?" Kemudian malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba-hamba yang mencintai Allah atau hamba-hamba pencinta Allah." Abu bin Hashim pun berharap dalam hatinya bahwa namanya tercantum dalam buku tersebut. Kemudian meminta malaikat untuk mencari namanya. Setelah itu malaikat mencari nama Abu bin Hashim di buku tersebut, namun tidak mendapati nama Abu bin Hashim di buku itu. Merasa tidak percaya, Abu bin Hashim meminta sekali lagi kepada malaikat itu untuk mencari namanya di buku tersebut. "Betul, namamu tidak ada di buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur ke hadapan malaikat itu dan menangis sejadi-jadinya. Dia merasa merugi karena sering sholat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah, namun bukan termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Melihat hal tersebut, malaikat pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, sungguhnya aku tahu engkau bangun setiap malam, mengambil air wudhu, menahan kedinginan ketika yang lain terlelap untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi Allah melarangku menuliskan namamu.
Mendengar hal tersebut, Abu bin Hashim pun kaget dan berkata, "Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menjadi penyebabnya?" Kemudian malaikat pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah. Tapi kamu pamerkan ibadah-ibadahmu itu di hadapan orang lain. Kamu tidak melihat kanan kirimu, tetanggamu, saudara-saudaramu, apakah mereka sedang kesulitan, atau sedang sakit, atau sedang membutuhkan. Kamu tidak mempedulikan hal itu. Bagaimana engkau bisa termasuk hamba-hamba yang mencintai Allah jika engkau tidak mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Mendengar hal tersebut, Abu bin Hashim serasa disambar petir, kaget dan tersadar bahwa hubungan ibadah tidak hanya kepada Allah, tapi juga harus membangun hubungan kepada sesama manusia, alam semesta, dan hewan-hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia, ibadah kita tidak hanya kepada Allah, tapi juga harus membangun hubungan baik dengan manusia dan sesama makhluk hidup serta alam semesta. Inilah yang dinamakan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.